Bukan Oke, alasan. Ajam. Kamu oke, lanjut. Ini mana yang tadi? Kembalian tadi aja atau yang Oke, baru sekarang? baik. Tadi Saya di sini nggak ingin, saya mau menjelaskan, tapi bukan saya untuk heran Anda, dengan ya, untuk teman-teman muslim ini, muslim mereka di bisa bawah. dengar Nggak suara apa-apa. saya nggak sih? Oke. Apakah Anda mendengar suara saya, Ajam? Iya, saya mendengar, tapi tadi sempat putus-putus. Jangan, Ajam, jangan kau makan mikrofonmu, Ajam. Oh ya, oke. Sorry. Oke, Oke, silakan, Dis. begini Ajam, di dalam surat Al-Ahzab ayat 36-37 tadi, Muhammad kan di situ mengatakan sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya, benar gak? Betul. Seseorang yang mengatakan sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya, namanya apa? Gitu itu framing itu. Coba sesuai saja dengan konteks ayatnya lah. Kita di sini kan dengar. Ini saya kasih contoh. Saya Muhammad nih. Di hati saya tahu Zaid itu harus menceraikan istrinya karena istri dia mau jadi istri saya. Karena ada wahyu kan? Karena ada wahyu. Namanya kan Allah kan kerjanya tukang ngikutin hawa nafsu Muhammad. Ajam. Menurut Aisyah, kerjanya Allah itu menurutin hawa nafsunya Muhammad, betul nggak? Aduh, yang begitu framing-framingan lah. Coba framing lagi sih, gimana sih? Jelaskan saja kepada teman-teman muslim di bawah, biar nggak gagal paham kayak tamu Anda yang sebelum saya naik tadi. Maksudnya yang sebelum saya naik di waktu pertama tadi. Coba. Jangan framing gitu, nggak bagus, Dis. Malu lah Anda jauh-jauh lari keluar negeri. Kayaknya delay suara saya ini, makanya ngomong sama Azam nih agak pening. Tuh. Cepatlah. Apakah suara saya bisa Anda dengar, Ajam? Saya sudah bawa loh. Bisa. Saya bawa tafsirnya loh. Saya bawa tafsirnya ya. Saya bawa tafsir yang Anda. Jadi saya ini lihat. Oke, satu-satu ngomong, Ajam, satu-satu. Gini. Ada Muhammad. Ada Zaid, ada Zainab. Ini banyak orang Islam yang nggak tahu nih. Pelan-pelan. Betul. Saya ulangi satu kali lagi. Muhammad. Kemudian ada Zaid. Kemudian ada Zainab. Oke? Nah, Zaid sama Zainab ini suami istri, betul nggak? Iya, betul. Anak angkat tapi ya, bukan anaknya Rasulullah, bukan. Catat di itu. Ya, intinya Zaid sama Zainab ini seorang suami istri, benar? Benar. Nah, kemudian Muhammad ngomong sama Zaid, pertahankanlah terus istrimu. Jangan diceraikan, pertahankan. Padahal kenapa Muhammad ngomong gitu? Karena dia takut sama manusia. Bukan. Oke, saya tampilkan ayatnya. Aduh, susah memang ngomong. Karena dia takut sama manusia. Muhammad itu takut. Nih, saya ada juga itu kalau mau nampilkan data gitu saya tampilkan. Saya tampilkan. Nih. Oke, perhatikan ya. Nih. Tahanlah terus istrimu. Dia kan bilang gini sama Zaid kan? Dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Iya. Nah, sekarang kenapa Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya? Baik, begini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zaid mempertahankan? Karena pada saat itu memang Zaid sedang mengadukan percekcokannya dengan Zainab, begitu kan? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pertahankan istrimu. Namun di saat yang sama sebenarnya Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk memerintahkan Zaid agar menceraikan Zainab. Kenapa? Oke, berarti perkataannya beda nggak? Dengarkan saya, jangan main bottom-bottom, nggak suka. Agar menggugurkan paradigma jahiliyah bahwasanya anak angkat itu statusnya sama dengan anak sah.
Begitu. Perintah Allah untuk Rasulullah agar memerintahkan Zaid menceraikan Zainab agar meruntuhkan paradigma jahiliyah bahwasanya status anak angkat yang itu dibahas sama apa dengan anak yang sah. di Begitu. Enggak, saya enggak bahas itunya Ajam. Yang saya bahas itu adalah apa yang keluar dari mulut Muhammad tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya, benar enggak? Apa yang keluar dari Muhammad tidak sesuai dengan hatinya, terserahmu lah. Yang jelas terserah saya gimana sih? Muhammad kan disuruh mengatakan apa yang diwahyukan kepada dia supaya Zaid itu menceraikan istrinya, benar nggak? Iya. Tapi yang dikeluar oleh mulut Muhammad bukan begitu, malah pertahankanlah terus istrimu, benar nggak? Berarti beda nggak apa yang keluar dari mulut Muhammad dengan apa yang diwahyukan? Ya beda. Makanya saya bilang yang keluar dengan dari mulut Muhammad. Ya, karena Rasulullah. Iya, artinya yang keluar dari mulut Muhammad dengan apa yang ada dalam hatinya beda, benar nggak? Karena ya khofun nas Rasulullah. Jangan karena dulu. Yang keluar dari mulut Muhammad berbeda dengan isi hatinya, benar nggak? Nggak akademis kalau gini, framing nih arahnya. Framing sih gimana sih ini orang nih? Anda harus jelaskan karena Rasulullah masih khawatir dengan stigma negatif dari masyarakat pada saat itu, ya nggak? Betul nggak? Oke, baik. Nggak ada gunanya. Baik, artinya, oke, baik. Anda tampilkan, gitu. Mau karena masyarakat kah, mau karena stigma negatif, intinya yang keluar dari mulut Muhammad berbeda dengan apa yang ada di hatinya, beda? Terus, ya kalau gitu. Namanya munafik nggak itu? Terus gimana kalau begini? Filipi 1:18. Kristus tidak. Namanya munafik nggak kalau begitu? Dalam keadaan jujur maupun dalam keadaan namanya palsu. Munafik nggak? Gimana tuh penjelasannya? Coba. Oke, nanti saya jelaskan itu. Gini. Ayo, gimana tuh? Muhammad mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, tetapi berbeda dengan isi hatinya. Betul nggak? Tidak akademis namanya. Coba. Ini teman-teman, apakah dia yang budak atau gimana nih teman-teman? Enggak, tidak ada. Semua sama penjelasan kita. Saya mau tanya dulu Ajam. Benarkah yang keluar dari mulut Muhammad berbeda dengan apa yang ada di dalam isi hatinya? Ya, terus? Seseorang yang mengatakan sesuatu tetapi berbeda dengan isi hatinya disebut apa? Kan ada penjelasannya ya khofun nas. Iya, disebut apa namanya kalau kayak gitu? Stigma negatif dari manusia. Loh, itu loh. Disebut apa namanya? Begini, kita itu berbicara tidak bisa melepaskan sesuatu dari konteksnya. Makanya saya bilang aja, itu namanya munafik. Itu namanya framing, tidak akademis. Itu namanya munafik. Anda jauh-jauh ke lari masih cuma gimana nih orang nih? Yang dibahas apa? Lari kemana? Enggak, bukan lari. Lalu bagaimana kalau saya buka Filipi 1:18? Oke, baik, silakan. Tapi sebelum ke situ, saya minta pengakuanmu dulu. Seseorang yang mengatakan A, padahal di hatinya B, disebut munafik. Setuju? Disebut tidak setuju dong. Apa pengertian munafik? Pengertian munafik yang lain di depan, lain di belakang. Gitu. Lain di depan, lain di belakang. Muhammad mengatakan di depan apa? Pertahankanlah terus istrimu, betul nggak? Saya contoh begini ya. Muhammad di depan mengatakan pertahankanlah terus istrimu, betul nggak? Begini, saya kasih contoh, jangan kita malu di. Sebentar. Di depan Muhammad bilang pertahankanlah terus istrimu, benar nggak? Ya. Padahal di belakang apa? Beda nggak? Ya. Padahal di belakang ceraikan dia, ceraikan dia kan gitu, betul nggak? Namanya munafikun. Nah, itu kesimpulan. Ini saya kasih contoh, nanti Anda simpulkan munafik apa tidak. Berat. Ada saya berikan contoh, nanti Anda simpulkan. Ya udah, silakan nanya Bible. Yuk, silakan. Oh, nanya Bible. Udah, kau nggak sanggup bahas Quran udah terbukti Muhammad munafik kok. Silakan. Apa pertanyaan dalam Bible tadi? Silakan. Filipi 1:18, tidak apa-apa Kristus diberitakan baik dalam keadaan jujur atau dalam keadaan palsu. Itu gimana tuh? Kita bacakan. Kita bacakan. Dari 15 lah nggak apa-apa dulu. Kita bukakan. Baik. Filipi berapa? 1:18, pasal 1, nomor atau ayat. Entah Filipi pasal yang pertama. Ayat yang keberapa? 18. Boleh Anda baca dari 10 nggak apa-apa. Baik. Kita tampilkan ya. Ya. Nih. Dari pasal yang ayat yang ke-15 ya?
Oke, kita mulai dari yang 12. Perhatikan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan tidak takut. Nah, ini yang Anda tanyakan kepada saya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Contohnya siapa? Contohnya Juma dan kawan-kawan. Dan dengar. Ada orang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Nih, saya jelasin maksudnya. Nih, saya kasih tahu. Oke, berarti dengar. Saya menggunakan paradigmamu. Dengar. Saya kasih tahu. Iya, saya mau menggunakan paradigma. Baik, dulu. saya jawab. Berarti Kristen diperbolehkan menyebarkan kepalsuan? Tidak. Paradigmamu Itu mengatakan gini. Tidak boleh Kristen memberitakan kepalsuan. Itu perkataan Paulus tentang orang-orang. Ini Ajam nih ngomong terus nih. Saya lagi ngomong, dia ngomong terus. Anda pahami kata-katanya? Coba baca. Baik. Saya udah baca. Itu tentang adanya orang. Ajam, kalau kita ngomong bareng, siapa yang mau didengar? Oke, saya hargai Anda. Boleh saya bicara? Sebagai senior. Boleh saya bicara? Boleh. Baik. Boleh. Pertanyaanmu tadi begini. Apakah dalam kekristenan boleh memberitakan Injil, memberitakan Yesus dengan palsu? Enggak boleh. Itu bercerita tentang adanya orang-orang yang memberitakan Yesus dengan maksud yang jelek. Contohnya siapa? Contohnya zaman sekarang ini. Juma, Islam, itu memberitakan Yesus dengan maksud yang jelek. Tapi, apa kata Paulus? Walaupun demikian, intinya nama Yesus tetap diberitakan. Artinya apa? Walaupun orang Islam memberitakan Yesus dengan maksud yang palsu, intinya nama Yesus itu tetap diberitakan. Orang akan cari tahu kebenarannya. Jadi kalau seperti saya kasih contohnya nih, orang yang memberitakan Yesus dengan maksud palsu nih, saya kasih contoh nih, saya kasih gambarnya, saya kasih contohnya orang yang memberitakan Yesus dengan maksud palsu. Sebentar Ajam, nanti kamu gantian bicara. Nih. Ini adalah contoh bagaimana orang yang memberitakan Yesus dengan maksud yang palsu. Namanya Dondi. Dia bercerita, Yesus itu seorang Muslim. Dia mengajarkan ini, itu. Walaupun maksudnya palsu, tapi apa kata Paulus? Oh, nama Yesus itu diberitakan. Jadi orang itu tahu tentang Yesus. Walaupun nanti orang akan mencari tahu yang sebenarnya. Berarti nggak apa-apa nih, Yesus diberitakan dalam keadaan palsu. Paulus tetap bersuka cita. Maksudnya Yesus yang diberitakan itu nanti ujung-ujungnya akan diketahui yang sebenarnya yang seperti apa. Enggak, kalau kita merujuk teksnya sesuai dengan paradigma. Baik, saya tampilkan lagi ya. Ini kan berbicara mengenai adanya orang-orang yang ingin memperberat hukuman Paulus. Nih, saya balikan lagi ya. Ini orang kok sulit banget memahami hal sederhana begini. Nih. Nah, itu paradigmamu yang saya gunakan. Saya mengerti. Paradigma. Ini enggak paradigma loh, dengar ya nih. Perhatikan ya. Mereka ini ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini karena membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya nih, sangkanya. Nah, jadi seperti ini loh sangkanya. Nih, saya kasih tahu nih. Sangkanya. Nih, saya balikkan dulu kamera saya. Sebentar.
Saya tampilkan dulu gambar yang tadi. Nih. Ini sangkanya nih. Sabar. Saya tampilkan Belum dulu. muncul, masih green screen itu. Ya, sabar. Nih, ini sangkanya Donditan ini dengan memberitakan Yesus yang dia maksud. Sangkanya orang akan menerima Yesus yang versi dia. Tapi nanti ujung-ujungnya tahu bahwa Yesus yang diberitakan Donditan itu Yesus KW. Yesus yang tidak disalibkan. Yesus yang diserupakan dengan orang lain. Nanti ditanya, Dondit serupakan. Donditan pusing, sakit kepala, 7 keliling. Siapa yang punya ide seperti itu? Allah. Allah menipu orang? Iya. Berarti Allah menipu? Betul. Tapi intinya boleh kan menyebarkan Kristus ya. Tapi intinya kita kembali ke intinya. Boleh di situ kita dalam pengertian supaya apa? Kan? Supaya nama Yesus itu terberita. Mengenai Yesusnya nanti yang seperti apa? Itu orang akan cari tahu sendiri. Itu kan interpretasi. Gimana Anda ini? Iya betul. Memahami hal seperti itu saja Anda tidak mampu. Tapi pada intinya boleh tidak. Tapi pada intinya boleh tidak kita menyebarkan. Itu bukan masalah boleh atau tidak boleh. Di situ berbicara mengenai Paulus yang dia itu tetap. Saudaraku yang lari di luar. Ini lari kemana-mana ini orang ini. Begini Dis. Boleh. Kenapa Anda lari kemana-mana? Boleh, B tidak. Apanya? Boleh apa tidak? Enggak. Apa itu berbicara boleh atau tidak boleh? Belajar karena Anda gak mau akademis. Nggak nyambung nih orang ini. Kan? Pertanyaannya boleh. Itu bukan bicara boleh atau tidak boleh, Peang. Itu boleh bicara bagaimana Paulus membiarkan saja. Ini gimana sih ini orang nih? Aduh, itu menurut Paulus boleh. Saya balikkan ya. Saya balikkan. Ini bukan bicara boleh atau nggak boleh, Peang. Baiklah, tidak mengapa. Kristus diberikan. Iya, maksudnya tidak mengapa, bukan berarti boleh atau tidak boleh. Nih loh, nih. Ini bukan bicara boleh atau nggak boleh. Iya, sudah. Tetapi tidak mengapa. Makanya saya bilang nggak apa-apa. Donditan nggak apa-apa beritakan begitu. Yang penting dia nanti jadi karena pemberitaan dia itu orang jadi penasaran. Siapa sosok Yesus? Akhirnya orang mencari tahu. Nggak apa-apa kan? Itu. Ini bukan bicara boleh atau nggak boleh. Gimana? Nggak apa-apa kan? Kristus ini disebarkan dalam keadaan palsu. Nggak apa-apa kan? Orang Muslim yang beritakan nggak masalah. Makanya di sini muncul bantahannya. Gimana? Kepalsuan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan menyebarkan Kristus dalam kepalsuan. Jadi ketika ada Muslim yang memberitakan Yesus, walaupun mereka memberitakan kan, dengan maksud palsu, memberitakan dengan maksud yang jelek, nggak masalah, nggak masalah. Kita jawab saja. Justru di situ nama Yesus tetap diberitakan, walaupun nanti akhirnya kita tahu mana berita tentang Yesus yang benar. Gimana? Sudah puas? Gimana? Kurang lagi? Masih macet? Iya, tapi pada suaramu saja delay. Udah kau di bawah saja. Kau bagusin dulu sinyalmu sana.